Hai, oke kali ini saya akan menceritakan pengalaman diterima oleh LPDP di percobaan kedua. Ya, bener, percobaan kedua. Jadi sebelumnya udah pernah nyoba di percobaan pertama tapi gagal. Lebih tepatnya aku gagal di seleksi wawancara. Singkat cerita, aku itu ikut LPDP pertama kali di tahun 2021, tahap kedua. Nah, tapi gagal di tahap wawancara. Selanjutnya di tahun 2022 aku ikut lagi di tahap kedua dan alhamdulillah berhasil, akhirnya diterima oleh PDP. Nah, jadi aku akan menceritakan ke kalian perbedaan persiapan di percobaan pertama dan juga di percobaan kedua. Barangkali dari video ini ada pembelajaran yang bisa diambil gitu ya, bisa menyimpulkan apa hal-hal yang sebaiknya tidak dilakukan dari kegagalan yang udah pernah aku alami ini. So, silakan stay tune karena aku akan bahas kupas tuntas dari seleksi administrasi sampai ke seleksi wawancara. Dan mungkin kalau misalkan terlalu panjang, aku akan jadikan ini dua part. Part pertama adalah persiapan di seleksi administrasi. Kita simak perbedaannya apa ya. Oke, cus. Nah, untuk seleksi administrasi, terkait tujuan studi yang aku tuju di percobaan pertama dan percobaan kedua itu nggak ada bedanya. Jadi aku daftar LPDP jalur non-LOE, artinya aku belum diterima di kampus. So, aku memilih 3 pilihan program studi dan universitas, di mana percobaan pertama dan kedua itu masih sama, yaitu sama-sama di dalam negeri, di UGM dan IPB dengan prodi yang berbeda. Nah, kemudian untuk program beasiswanya di percobaan pertama aku ikut untuk program reguler, sedangkan di percobaan kedua aku ikut program afirmasi prasejahtera. Nah, jadi sebenarnya dari persyaratanku pribadi aku mendukung untuk mendaftar di salah satu dari kedua program tersebut gitu, baik reguler maupun afirmasi prasejahtera, entah itu di percobaan pertama maupun percobaan kedua. Nah, di percobaan pertama aku memilih reguler itu sebenarnya karena kurang pertimbangan sih, dan juga karena pada saat itu aku memutuskan untuk benar-benar mendaftar LPDP itu 3 hari sebelum pendaftaran ditutup. Jadi itu mepet dan minim pertimbangan, dan juga aku nggak sempat untuk mempersiapkan berkas yang harus dilengkapi untuk bisa ikut di afirmasi prasejahtera. Jadi akhirnya aku daftar reguler. Padahal sebenarnya setelah dipertimbangkan ulang gitu, ketika kita punya kesempatan untuk daftar di program yang lebih khusus, itu menurut aku pribadi itu akan membuka peluang yang lebih besar untuk berhasil. Karena dalam pandanganku pribadi, kalau di jalur reguler itu segmentasinya itu lebih besar, jadi persaingannya juga lebih ketat, pesaingnya juga lebih banyak. Sedangkan di afirmasi, program beasiswanya itu lebih khusus, artinya pertimbangan untuk diterima itu nggak hanya tentang satu indikator terkait kemampuan kita aja, tapi juga hal-hal mengenai jenis program tersebut gitu. Kayak misalnya afirmasi prasejahtera ini menyangkut ketidakmampuan ekonomi. Jadi ketidakmampuan ekonomi kita itu juga akan ikut dipertimbangkan gitu. Jadi aku sarankan ke kalian untuk mempertimbangkan terkait program beasiswa mana yang perlu kalian ikuti, yang sekiranya itu sesuai dengan kalian dan juga memperbesar peluang untuk diterima. Kemudian selanjutnya terkait sertifikat TOEFL. Sertifikat TOEFL yang aku gunakan di percobaan pertama dan percobaan kedua itu sama, karena pada saat percobaan kedua itu sertifikat TOEFL aku masih berlaku. Nah, terkait sertifikat TOEFL ini, utamanya itu pada skornya, itu ada kaitannya dengan jenis program beasiswa yang diikuti. Misalnya nih, pada percobaan pertama itu kan aku ikut di program reguler, di mana minimal skor TOEFL-nya itu 500. Nah, di situ aku punya skor TOEFL yang juga 500. Jadi TOEFL skor yang aku input itu ya hanya sebatas melampaui batas minimalnya gitu. Nah, sedangkan di percobaan kedua dengan skor TOEFL 500 itu aku melampaui cukup jauh dari persyaratan program beasiswa afirmasi, karena program beasiswa afirmasi itu syaratnya cuma 400 untuk TOEFL ITP.
Nah, jadi di situ menurutku akan memberikan kelebihan lah di percobaan kedua karena perbedaan skor TOEFL-ku itu agak jauh lebih tinggi dan nggak mepet banget dengan syarat minimalnya. Kemudian untuk surat rekomendasi, aku menggunakan rekomendasi utama yang sama antara percobaan 1 dan percobaan kedua, jadi nggak ada perbedaan lah ya. Aku menyiapkan permintaan surat rekomendasi untuk percobaan pertama itu cuma 3 hari sebelum submit, sedangkan di percobaan kedua aku menyiapkannya tuh 7 hari sebelum submit. Nah, saranku untuk persiapan surat rekomendasi itu diusahakan jangan mepet, jangan tiru yang aku hanya menyiapkan 3 hari aja, karena ini berkaitan dengan kesopanan sih menurutku, dan juga terkait kesempatan kita untuk mendapatkan surat rekomendasi itu. Karena ini berkaitan langsung dengan kesibukan orang lain. Kalau misalkan waktunya mepet, sedangkan pemberi rekomendasi itu adalah orang yang cukup sibuk, skenario terburuknya kita jadi gagal mendapatkan surat rekomendasi tersebut. Nah, selanjutnya untuk dokumen tambahan di percobaan pertama itu karena aku ikut jalur reguler, jadi nggak ada dokumen tambahan yang begitu spesial gitu. Untuk yang percobaan kedua di mana aku ikut program afirmasi prasejahtera, itu aku juga mencantumkan surat pernyataan di mana menyatakan bahwa aku merupakan anggota keluarga pertama yang menempuh perguruan tinggi. Walaupun ini opsional untuk diisi, tapi ini bisa menjadi nilai tambah kita gitu, karena barangkali itu akan menjadi oleh LPDP terkait ya barangkali menjadi pendobrak ekonomi keluarga misalnya kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian punya kesempatan untuk menggunakan dokumen tambahan itu silakan dimanfaatkan. Selanjutnya terkait pertanyaan-pertanyaan singkat yang perlu diisi di form seleksi administrasi. Pada percobaan kedua itu, aku lebih menyesuaikan dengan kondisiku saat itu, karena aku sudah berbeda pekerjaan dan juga lebih banyak melakukan riset gitu, mencari referensi terkait bagaimana cara menjawab pertanyaan-pertanyaan singkat tersebut. Dan di sini aku juga akan sedikit menceritakan itu. Beberapa pertanyaan akan aku coba kupas juga terkait bagaimana cara aku menjawabnya. Yang pertama, terkait kelebihan yang kita miliki. Baik percobaan 1 dan percobaan kedua itu nggak ada bedanya. Aku masih menggunakan jawaban yang sebelumnya, di mana aku menjawab 4 kelebihan. Begitu pula untuk kekurangan, aku gunakan jawaban di tahap percobaan pertama. Nah, dan untuk pengalaman membanggakan, di situ aku menjawab di mana pengalaman membanggakan ini aku nggak hanya mencantumkan terkait prestasi aja, tapi juga sekaligus dengan menunjukkan karakter gitu. Ya, aku menceritakan prosesku yang di situ itu menunjukkan karakterku seperti apa. Kayak misalnya dalam jawabanku di pertanyaan ini, aku menjelaskan saat aku menjalani skripsi, di mana skripsiku itu topiknya cukup menantang dengan bahan baku yang menantang, tapi dari skripsi itu aku menghasilkan beberapa pengalaman lain yang lebih besar kayak gitu. Pada saat itu aku menjelaskan dari skripsi ini aku jadi bisa ikut program beasiswa skripsi, aku jadi bisa ikut seminar internasional dan lain sebagainya. Jadi pada intinya itu selain mencantumkan prestasi, juga sekaligus turut menunjukkan karakter kita bagaimana gitu. Selanjutnya pertanyaan tentang pengalaman yang kurang membanggakan. Di pertanyaan ini, aku menjawab tentang penyesalan dan kegagalan yang pernah aku alami gitu. Tapi selain hanya menjelaskan tentang kekuranganku, aku turut menunjukkan sisi positif dari pengalaman tersebut gitu. Aku menjelaskan tentang kegagalanku, tapi kegagalan di sebuah kompetisi, di mana dengan mengikuti kompetisi aja itu udah menunjukkan sisi keaktifan dari aku pribadi kayak gitu. Jadi selain menunjukkan kegagalan atau kekurangan kita, di situ juga mengandung sisi positif dan keunggulan kita sendiri gitu. Kemudian untuk pertanyaan hal terakhir yang diajarkan pada diri sendiri. Nah, untuk pertanyaan ini sebenarnya ini bukan pertanyaan yang begitu sensitif. Jadi untuk jawaban di percobaan pertama maupun percobaan kedua, aku masih sama-sama menggunakan jawaban yang sama, nggak ada yang aku rubah, tapi hanya sedikit aku tambah di percobaan kedua itu terkait pembelajaran tentang soft skill yang sempat aku pelajari kayak gitu. Kemudian terkait pertanyaan kesalahan yang pernah dilakukan. Nah, untuk pertanyaan ini, jujur untuk percobaan pertama itu aku
lupa aku menjawab apa, tapi untuk percobaan kedua aku mengubah jawaban tersebut. Nggak hanya menyampaikan kesalahan yang udah aku lakukan aja gitu, tapi juga turut menyertakan solusi atau usaha yang udah aku lakukan terkait kesalahan yang pernah aku lakukan itu gitu. Kayak misalnya aku menjawab, aku kurang mengeksplor tentang diriku dan juga tentang minatku pada saat aku masih S1, dan di situ aku juga menyertai usahaku terkait kesadaranku akan kesalahan tersebut yang ingin aku perbaiki selanjutnya kayak gitu. Kemudian pertanyaan terkait tugas di luar ruang lingkup. Nah, untuk percobaan pertama aku menjawab terkait tugas di luar job desk organisasi dan di luar job desk saat bekerja. Nah, di percobaan kedua aku juga menjawab hal itu, tapi aku masih juga menambahkan tentang pengalamanku yang dimintai bantuan oleh dosen, misalnya dimintai bantuan untuk membuat sertifikat, merekap sesuatu, atau mencari bahan riset kayak gitu. Itu turut aku cantumkan, di mana itu jadi menunjukkan sisi kita yang jadi dipercaya oleh dosen gitu. Kemudian pertanyaan pembeda dari peserta lainnya. Nah, jujur untuk pertanyaan ini di percobaan pertama aku lupa aku jawabnya apa, tapi di percobaan kedua intinya aku menjawabnya dengan jawaban yang berbeda. Intinya aku menjawab tentang bagaimana kegigihanku di suatu kondisi yang terbatas, dengan aku juga menyertai pembuktian prestasi dalam kondisi terbatas itu gitu. Dan di situ juga aku kaitkan dengan tujuan dan prosesku untuk mendaftar LPDP ini. Nah, selanjutnya mengisi terkait CV, riwayat pekerjaan, riwayat organisasi, dan lain sebagainya. Di situ nggak ada banyak perubahan. Baik percobaan pertama dan percobaan kedua itu isinya sama. Paling hanya menambahkan riwayat pekerjaan karena pada saat percobaan kedua itu aku sudah berubah jenis pekerjaannya, kayak gitu aja. Selanjutnya terkait esai. Jadi pada LPDP tahun 2021 itu esai yang diminta cukup berbeda karena ada dua jenis esai, sedangkan pada LPDP tahun 2022 di mana itu merupakan percobaan keduaku itu hanya satu esai. Untuk percobaan pertama itu ada dua esai, personal statement dan juga rencana kontribusi, sedangkan percobaan kedua itu hanya rencana kontribusi aja yang digabung sama rencana pasca studi. Sini aku akan menjelaskan terkait esai rencana kontribusi aja, karena personal statement itu udah dihapus bahkan sampai LPDP tahun 2023 ini. Perbedaannya dari segi persiapan aja, di percobaan pertama itu aku cuma menyiapkan esai tersebut hanya dalam waktu 3 hari. Bayangkan, 2 esai aku kerjakan dalam waktu 3 hari. Ini esai yang hasilnya dari minim riset, dari pertimbangan yang kurang matang. Nah, itu yang aku rasakan dan aku alami di percobaan pertama. Sedangkan di percobaan kedua, aku mempersiapkannya 2 minggu lebih untuk satu esai dengan menurutku pertimbangan yang lebih matang dibandingkan percobaan pertama, karena juga dari kegagalan di percobaan pertama itu aku jadi lebih banyak melakukan refleksi gitu terkait rencana ke depan itu sebenarnya mau kemana kayak gitu. Juga di percobaan kedua aku meminta bantuan lebih banyak orang untuk mereview esaiku. Ada 3 orang yang aku mintai bantuan, sedangkan di percobaan pertama aku hanya minta tolong pada 2 orang, dimana dengan reviewer yang lebih banyak itu akan memungkinkan kita untuk memperbaiki tulisan kita lebih sering gitu. Samaan antara esai percobaan pertama dan percobaan kedua ini sebenarnya terkait poin-poin outline-nya itu masih sama. Aku menjelaskan tentang latar belakangku, aku menjelaskan tentang pengalaman atau pencapaianku, isu yang aku angkat, kemudian rencana studi dan rencana kontribusi, serta alasan tujuan studi. Tapi yang membedakan adalah untuk yang percobaan pertama, aku menjelaskan pencapaian dan pengalaman itu dalam narasi yang monoton gitu. Hanya disebutkan panjang, berurutan gitu aja. Sedangkan pada percobaan kedua, pencapaian tersebut aku sesuaikan dengan plot yang saling berkaitan. Kayak misalnya aku menjelaskan alasan kenapa aku mengambil bidang A.
Nah, di situ baru aku akan mengaitkan dengan pengalaman sebelumnya ataupun pencapaian sebelumnya yang sesuai dengan bidang aku minati kayak gitu. Kemudian jenis isunya itu juga berbeda antara percobaan 1 dan percobaan 2. Yang perlu disorot sebenarnya bukan terkait beda enggaknya isu yang diangkat, tapi terkait bagaimana aku mengangkat isu tersebut gitu. Jadi di percobaan pertama, aku mengangkat isu tersebut itu tidak berlandaskan ketertarikan, jadi kayak asal aja gitu, aku asal nyari karena memang waktunya mepet cuma 3 hari, intinya yang berkaitan dengan bidangku gitu. Tapi sedangkan di percobaan kedua, aku mencari isu yang memang aku minati dan yang memang ingin aku pelajari, dan dimana isu ini akan berkaitan dengan rencana studi maupun rencana pasca studi kayak gitu. Dan ini mungkin akan nyambung juga pada saat persiapan wawancara nantinya, itu akan berpengaruh juga dengan kita membahas isu yang memang ingin kita dalami, itu akan lebih memudahkan kita dalam menjawab pertanyaan nanti di wawancara. Kemudian terkait rencana pasca studi, yang membedakan itu mana pada percobaan pertama aku menjelaskan rencana pasca studi itu kurang spesifik. Jadi aku memang rencana pasca studinya itu menjabarkan lebih dari satu rencana, tapi yang menurutku kurang tepat pada saat percobaan pertama itu, aku tidak menyertai alasan mengapa aku memilih bidang-bidang tersebut gitu, kayak jadi terlihat seperti orang bingung aja gitu menjelaskan berbagai rencana tersebut gitu. Berbeda pada saat percobaan kedua, walaupun aku menyebutkan lebih dari satu rencana, tapi aku paparkan dengan alasan yang jelas dan berkaitan dengan isu yang aku angkat. Jadi pada intinya untuk menyiapkan esai ini kita perlu melakukan banyak riset dan memerlukan banyak pertimbangan yang harus melibatkan minat dan keinginan diri kita gitu. So, kalau kalian belum benar-benar siap, belum benar-benar tahu kalian mau kemana, aku sarankan jangan terburu-buru untuk mendaftar, pastikan kalian sudah siap dengan pertimbangan yang matang. Oke, mungkin cukup itu aja perbedaan persiapan pada saat seleksi administrasi di percobaan pertama dan percobaan kedua LPDP yang pernah aku lakukan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di part selanjutnya.